Selamat datang di channel YouTube Linguistik Forensik bersama saya Thoriqul Haq. Ya, sebelum saya memberikan banyak informasi, penjelasan, sharing berkaitan dengan linguistik forensik, saya perlu menjelaskan basic akademik saya, terutama yang berhubungan dengan linguistik. Saya memang sejak kuliah S1 itu seneng baca buku-buku linguistik. Ya, saya sarjana dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, tepatnya di jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Skripsi saya tentang semantik waktu itu, tentang makna dasar dan makna relasional. Saya masih ingat judulnya adalah Al-Ma'na Al-Asasi wa Al-Ma'na Al-Idhafi fil Qur'anil Karim Dirasah Semantikiyah. Kemudian S2 saya melanjutkan kuliah lagi di University of Malaya di Kuala Lumpur, di Faculty of Languages and Linguistics. Sama saya ketika S1 skripsi saya tentang semantik. Nah, tesis saya ketika saya S2 juga tentang semantik. Semantik teologi atau semantik ketuhanan. Jadi menjelaskan soal berbagai pemaknaan tentang ketuhanan dalam perspektif semantik. Berikutnya saya melanjutkan S3. Saya kuliah di kampus yang sama seperti ketika S2. Fokus penulisan disertasi saya adalah studi linguistik forensik dengan menganalisis beberapa kejadian ujaran kebencian yang ada di Indonesia. Jadi saya menelaah berbagai wacana analisis karena memang disertasi saya berhubungan dengan critical discourse analysis yang di dalamnya ada DHA, Discourse Historical Approach, dan disertasi saya menghasilkan satu novelty yang berkaitan dengan kesengajaan mengucapkan ujaran kebencian. Jadi sengaja atau tidak itu bisa dianalisis. Di samping itu saya juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Airlangga untuk magister di Pascasarjana, magister manajemen bencana, dan juga S3 di Universitas Brawijaya, konsentrasi ilmu lingkungan. Oke, berikutnya adalah saya akan memberikan satu penjelasan yang dasar, sederhana tentang linguistik forensik, sekaligus menjelaskan tentang langkah-langkah bagaimanakah studi linguistik forensik itu dijalankan, dan juga bagaimana dampak atau hal-hal yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang harus diforensik secara linguistik. Linguistik forensik adalah bagian dari linguistik terapan atau applied linguistic. Ada banyak linguistik yang berbasis terapan itu yang menjadi satu kajian dalam ilmu bahasa atau linguistik yang memang melakukan analisis-analisis yang praktikal. Jadi dampak daripada bahasa itu digunakan atau secara praktikal bahasa itu mempunyai satu ciri khusus. Nah, langkah-langkah praktikal itu menjadi bagian dari satu teori atau satu sub keilmuan yang ada dalam linguistik. Nah, salah satunya adalah linguistik forensik yang menggabungkan antara ilmu forensik dan ilmu
linguistik. Kegunaan dan fungsinya melakukan forensik terhadap bahasa yang digunakan oleh seseorang apabila bahasa tersebut berefek kepada keadaan hukum atau berdampak kepada akibat hukum. Nah, disitulah peran linguistik forensik berlaku. Apa perannya? Perannya adalah melakukan analisis terhadap satu bahasa yang bahasa itu bisa dianalisis apakah betul-betul melanggar hukum atau tidak. Nah, kebanyakan dari perspektif bahasa-bahasa yang berdampak terhadap pelanggaran hukum adalah yang sering disebut ujaran kebencian. Macam-macam. Ada fitnah, ada pencemaran nama baik, ada penghinaan gitu. Perspektif itu yang dalam ilmu bahasa atau linguistik, langkah-langkah praktisnya dalam menganalisis bahasa yang berdampak hukum itu adalah linguistik forensik. Kenapa disebut linguistik forensik? Ya, karena forensik itu ilmu yang menjadi pisau analisis untuk melakukan bedah kasus, melakukan bedah persoalan yang itu menjadi rujukan terhadap langkah-langkah selanjutnya. Kalau dalam perspektif hukum misalnya, ada satu penyelidikan atau penyidikan terhadap kasus ujaran kebencian, maka secara teknis linguistik forensik diperlukan untuk memastikan bahwa forensik linguistik itu tadi bisa membuat satu analisis yang bisa membuktikan apakah seseorang itu mengucapkan ujaran kebencian atau tidak. Forensik itu ada banyak di keilmuan yang lain, tidak hanya dalam perspektif linguistik. Ya, biasanya yang sering dimengerti oleh banyak orang itu misalnya forensik terhadap kasus-kasus pembunuhan yang ada bekasnya, ada lukanya. Nah, luka itu bisa diforensik. Berapa kedalaman lukanya, berapa lebar lukanya, termasuk juga kemungkinan menggunakan apa sehingga tubuh itu bisa luka. Nah, forensik dalam perspektif yang baru saja saya sampaikan adalah perspektif forensik kedokteran. Nah, perspektif forensik terhadap kasus-kasus yang bisa diukur dari sisi luka tadi itu, dari sisi berapa kedalaman luka, berapa lebar luka, itu menjadi dasar untuk kalau ada kasus-kasus yang berdampak terhadap akibat luka tadi itu menjadi dasar atas tindakan selanjutnya, baik penyelidikan maupun penyidikan maupun nanti pembuktian ketika proses di pengadilan. Sehingga forensik dalam perspektif ilmu kedokteran tadi itu bisa mengukur terhadap apakah luka atau dampak yang diakibatkan dari luka itu menjadi dasar terhadap akibat seseorang, apakah meninggal atau luka yang menjadi cedera misalnya. Memang banyak forensik yang berbasis atau berdampingan terhadap keilmuan yang lain. Secara prinsipil memang forensik itu penerapan
dari berbagai ilmu pengetahuan untuk kepentingan penegakan hukum ya, atau dalam perspektif memastikan nilai keadilan yang sesungguhnya. Nah, ilmu forensik yang juga berkembang adalah misalnya digital forensik yang melakukan forensik terhadap bahan baku digital. Ada juga forensik dokumen yang mempelajari tentang berbagai dokumen yang bisa dianalisis hingga berapa tahun dokumen itu diperkirakan. Itu bisa detail itu yang berkaitan dengan forensik dokumen. Oke, saya akan kembali ke linguistik forensik. Kecabangan linguistik forensik itu macam-macam. Misalnya berkaitan dengan ucapan seseorang dari intonasinya. Ada yang disebut ilmu fonologi atau fonologi dalam ilmu linguistik atau ilmu bahasa. Dari perspektif kalau ada persoalan bahasa yang harus diidentifikasi intonasinya, atau kalau ada rekaman kira-kira ini rekaman siapa, maka fonetik forensik lah yang akan bekerja. Nah, fonetik forensik ini sekarang sudah banyak aplikasinya. Ada lagi misalnya grammatical forensik. Orang itu kadang menyatakan ujaran kebencian, tapi dalam refleks yang ya apakah dia spontan sehingga pada satu waktu ketika itu dia meralat. Nah, satu waktu ketika itu dia meralat, nah itu bisa dianalisis gramatikalnya. Apakah gramatikal itu betul-betul dari perspektif gramatiknya membatalkan atau menghapus kata sebelumnya yang telah diucapkan. Nah, itu bisa dianalisis. Nah, kalau ada persoalan-persoalan bahasa yang perspektif orang yang menyampaikan bisa jadi ujaran kebencian itu ujaran yang kemudian dihapus dengan perkataan yang lain, maka gramatikal lah yang bekerja untuk melakukan forensik. Ada lagi misalnya analisis wacana. Analisis wacana itu banyak lagi teorinya. Ada istilah discourse historical approach. Dari perspektif latar belakang dan kesejarahan ujaran kebencian itu diucapkan. Analisis wacana kritis atau CDA disebut critical discourse analysis itu juga menganalisis ujaran-ujaran kebencian dalam perspektif linguistik forensik yang bisa memastikan bahwa seseorang ini mengulang atau tidak, atau dia punya argumentasi enggak kenapa dia mengucapkan ujaran kebencian. Apakah ada ujaran kebencian yang lain atau dia membalas ujaran kebencian yang lain. Nah, itu bisa dianalisis. Tentu akan ada banyak lagi penjelasan tentang linguistik forensik di channel YouTube ini. Karena itu, terus ikuti channel YouTube Linguistik Forensik.